kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Di dalam manajemen ASN terdapat 12 ruang lingkup. WOG atau Whole of Government adalah koordinasi antar lembaga dan instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik menjadi lebih baik dan terintegrasi. Pelayanan publik adalah salah satu fungsi PNS. Jadi hendaknya seorang PNS melakukan pelayanan publik yang berkualitas melalui sikap pelayanan yang prima. Puluhan pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung digerebek saat tengah berkaraoke pada jam kerja. Selain mendapat sanksi fisik, puluhan PNS ini juga terkena sanksi secara administrasi. Inilah puluhan pegawai negeri sipil Kabupaten Bangka Selatan yang digerebek Wakil Bupati saat tengah asik karaoke saat jam kerja berlangsung. Mereka pun langsung mendapatkan hukuman fisik berupa push up dan squat jam. Penggerebekan puluhan PNS ini berawal dari laporan masyarakat. Dan saya harus bertindak tegas karena kami sekarang sedang fokus membangun Bangka Selatan, mereka malah nyanyi-nyanyi saat jam istiqomahnya udah selesai. Kalau mungkin makan telat istirahatnya saya maklum lah, tapi kalau sudah joget-joget dan nyanyi-nyanyi di room karaoke, saya pikir tidak ada lagi toleransi dari Pemkab Bangka Selatan. Dan lagi pakai berpakaian dinas, Pak ya? Pakaian dinas itu yang paling penting, catat. Apa sanksinya, Pak, mungkin ke depannya? Ya, sanksinya administrasi, fisik sudah saya hukum mereka tadi. Saya push up, saya squat jam. Soal administrasi saya serahkan saja ke BKD. Selain mendapat sanksi fisik, puluhan PNS Kabupaten Bangka Selatan ini juga terkena sanksi administrasi. Dan jika kedapatan mengulangi perbuatan mereka, akan mendapatkan sanksi lebih berat, berupaya penurunan jabatan hingga pemecatan. Pandangan dari contoh kasus pertama yaitu terdapat kasus pelanggaran disiplin PNS dalam suatu instansi pemerintah daerah. Dalam ruang lingkup manajemen ASN terdapat bahwasanya seorang PNS itu wajib disiplin. Disiplin itu tertera dalam undang-undang yang mengatur manajemen ASN yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan ada peraturan pemerintah yang mengatur disiplin PNS. Terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Maka hendaklah setiap PNS yang melanggar tindakan disiplin mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Pesan dari kasus pertama, jadilah seorang PNS yang berintegritas, profesional, dan disiplin dalam kedudukannya dan perannya di NKRI. Masyarakat yang sejak Senin pagi hendak mengajukan surat perizinan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terpaksa kembali pulang. Hingga Senin pagi, kondisi kantor masih disegel Kepolisian Resort Kota Besar Bandung pasca penangkapan Kepala Dinasnya Dandan Rizal Wardana serta penggeledahan yang dilakukan pada Jumat malam. Terganggunya pelayanan surat perizinan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini pun membuat masyarakat kecewa. Ngurus ini perpanjangan TDP tanda daftar perusahaan 2 minggu yang lalu udah saya dapat di sini. Ini saya sebetulnya hanya mempertanyakan ini aja, datang ke sini. Di lokasi gimana, Pak? Di lokasi gimana? Di lokasi ini ya kita sama security belum dibuka katanya gitu. Sementara itu, sejumlah anggota kepolisian masih berjaga di lokasi. Pintu masuk ke dalam kantor pun masih dipasang garis polisi. Pandangan dari contoh kasus 2, terdapat pelayanan publik dalam sistem whole of government, yaitu pelayanan satu pintu yang terganggu. Pelayanan tersebut membuat publik kecewa. Pelayanan terganggu karena adanya oknum PNS yang melakukan tindakan korupsi. Sistem WG dilakukan pemerintah untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Tetapi dalam kasus ini membuat publik kecewa. Dalam sistem pelayanan publik, terutama PNS hendaknya berintegritas dan akuntabel dalam kinerjanya untuk bisa melakukan pelayanan publik yang berkualitas. Diharapkan contoh kasus ini menjadi pelajaran
jangan adanya oknum PNS yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Seorang PNS hendaknya melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam sistem UEOG ini dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas, di mana masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan akses dalam mengurus administrasi pemerintah. Pesan dari kasus kedua, jadilah seorang PNS dalam melakukan sistem UEOG. Dengan memegang prinsip pelayanan publik, maka masyarakat memandang PNS itu berkualitas dalam pelayanan publiknya.